my YouTube channel. This video, hari ini kalian belajar dengan Miss Email tentang verb, yaitu bagian juga dari part of speech. Jadi Miss udah buat video introduction, terus ada kemarin tentang noun and pronoun, sekarang tentang verb. Nah, hari ini kita akan mempelajari dengan contoh-contoh juga. Dan kalian pasti udah sering dengar nih, apa sih verb itu, Miss, gitu. Verb itu adalah kata kerja. Pasti tahu sih ya. Nah, kita dalemin yuk bareng-bareng tentang verb. Oke, verb itu adalah kata kerja. Kenapa kata kerja? Karena dia menunjukkan tindakan atau aksi ataupun kondisi. Jadi artinya kalau misalnya ada kata yang menunjukkan sesuatu atau apa yang dilakukan seseorang, itu biasanya verb loh. Oke? Contohnya seperti run, eat, sleep. Terus ada juga am, is, are, itu adalah jenis lain dari verb. Nanti Miss jelasin di bawah. Terus ada can, do, have, atau kata bantu. Jadi verb itu nggak cuman aksi loh, ternyata ada juga menunjukkan keadaan atau bantuan dalam kalimat, seperti can, do, have tadi. Nah, ini dia ada contohnya nih. He doesn't like spicy food. Dia nggak suka makanan pedas. Kata does di sini itu menjadi auxiliary verb atau kata bantu. Sedangkan kalau like itu action verb. Nah, ini menunjukkan tindakan atau perasaan. Jadi ada dua nih, does sama like. Contoh lainnya apa, Miss? Oke, ada nih. The students are very smart. Nah, di sini ada kata jenis verb lain, yaitu linking verb, yaitu kata kerja penghubung. Jadi antara students dan sifat smart itu ada are. Nah, itu adalah linking verb. Makanya tadi di atas ada am, is, are. Kenapa dia juga verb, Miss? Kan dia nggak menunjukkan aksi. Nah, itu adalah jenis lain dari verb. Oke lah, kita akan mempelajari jenis-jenisnya biar kalian lebih paham dan lebih pintar, oke? Yang pertama adalah action verbs, yaitu kata kerja, tindakan. Nah, ini yang biasanya menunjukkan aksi seperti yang kita lihat atau yang kita atau yang sedang orang lakukan atau kita lakukan. Contohnya seperti yang Miss jelasin tadi di awal. Kalimat contohnya, I run every morning. Run-nya itu verb. Karena apa? Karena dia menunjukkan aksi. Terus ada she eats noodle for lunch. Nah, eats itu juga menunjukkan aksi, dia lagi makan lunch gini. Kalau run gini. Jadi menunjukkan aksi, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau misalnya kamu sedang nulis, lagi lari, lagi nyanyi, itu kan action semua kan lagi bernyanyi, action kan. Itu adalah verbs, oke? Gampang banget kan? Kan harus ingat kalau ada kata do, does, itu yang bisa menjadi action verb. Kenapa, Miss, kok bisa itu? Bukannya itu bisa menjadi bentuk auxiliary verb? Iya, karena dia bisa menjadi action verb kalau misalnya dia diikuti sama sesuatu yang menunjukkan aksinya. Contohnya ini seperti she does the dishes after dinner. Dia mencuci piring setelah makan. Nah, does di sini itu kan mencuci ya, mencuci atau melakukan pekerjaan mencuci piring. Makanya dia menjadi action verb. Ada they do the laundry on Sunday. Jadi kalau misalnya the laundry on Sunday, kan kita nggak tahu nih maksudnya apa gitu kan, agak kurang lengkap gitu kan. Nah, do di sini melakukan pekerjaan mencuci juga gitu, mencuci pakaian. Jadi kenapa
ada do yang menjadi action verb, itu sesuai dengan konteksnya, jangan lupa. Oke, bedainnya itu gampang banget sih sebenarnya. Kalau auxiliary verb itu dia membantu, kata kerja bantu, membantu kalimat menjadi kalimat negatif dan pertanyaan. Oke. Selanjutnya nih kita masuk yang kalian bertanya-tanya mungkin, kok ada Miss ini? Dia ini kan nggak termasuk action Miss. Gitu. Nah ini adalah jadi selain dari verbs itu auxiliary verb, yaitu kata kerja bantu. Jadi ini adalah kata kerja bantu yang tidak punya arti sendiri, tapi fungsinya membantu kata kerja utama. Ya, terus ini tuh bisa dipakai untuk membuat kalimat negatif, tanya, atau buat tense gitu. Contohnya tadi ada be, seperti is, are, terus ada do, does, did, terus ada have, had, has, can, will, shall, must. Miss, apa sih Miss contoh kalimatnya? Coba Miss. Nah, contohnya nih, she does not like coffee. She doesn't like coffee. Dia nggak suka coffee. Nah, itu tuh kan ini adalah kata bentuk kalimat bentuk negatif ya. Jadi di sini pasti ada auxiliary verbnya, yaitu does. Kenapa does? Karena does tadi itu termasuk auxiliary verb. Terus yang kedua ada do you like cats? Ini bentuk pertanyaan kan? Bisa kan? Nah, kalian lihat nih, dua kalimat ini tuh menjadi dua kalimat yang jenisnya berbeda, menjadi kalimat negatif dan pertanyaan. Itu karena ada auxiliary verbnya ini. Nah, dia tuh bantuin gitu untuk menjadi kalimat negatif atau tanya, atau juga bisa jadi kalimat positif ya, kalimat biasa gitu. Nah, do-nya ini adalah auxiliary verbnya. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada kata do, ada kata does, ada will, dan lain-lain yang Miss sebutin tadi, itu adalah disebut kata kerja bantu. Oke? Karena dia membantu verb utama yang membentuk arti lengkap. Selanjutnya ada linking verb, kata kerja penghubung. Ini juga nih, ini adalah yang gak menunjukkan aksi, tapi dia menghubungkan antara subjek dengan informasi tambahan tentang subjek itu. Contohnya apa Miss? Apa aja kata-katanya Miss? Kalau misalnya aku lihat, itu aku bisa tahu, ya kan? Itu sama seperti di atas tadi, ada is, are. Terus ada di sini, kalau ada di sini ada was, were juga. Terus ada sim itu tampak, terus ada become, menjadi, terus feel, merasa, look, terlihat, dan juga ada sound, terdengar, taste, terasa, dan smell, berbau. Apa ya contohnya? Contohnya, the soup smells good. Kalau kata smells di sini itu tuh menghubungkan kata soup tadi dengan good. Jadi bukan aksi mencium bau aja, tapi menunjukkan keadaannya gitu. Jadi kalau misalnya the soup good, apanya yang good? Ya kan kita bingung. Jadi ada smells di sini tuh menghubungkan gitu kan. Jadi kita lebih paham dengan kalimat itu. Terus contoh lainnya, he become a doctor. Nah, kenapa ada become di sini, Miss? Karena he itu menghubungkan dengan doctor. Jadi udah si he itu udah menjadi doctor. Jadi dia menghubungkan gitu. Jadi seperti apa ya? Linking verbs ini seperti jembatan antara subjek dengan kata sifat atau keterangan tentang itu kalimatnya. Oke, Miss udah kasih lihat contoh-contohnya tadi. Oke, kita masuk ke exercise. Jadi kita bakal diskusi sama-sama tentang verb ini. Miss mau uji, enggak sih, sama-sama kita pahami ya, apa sih gitu pemahaman setelah Miss panjang lebar menjelaskan tentang verb ini. Apakah kita sama-sama paham atau enggak? Ayo kita jawab ya exercise-nya. Yang pertama ada I eat breakfast at 7 o'clock.
Verbnya apa? Verbnya eat. Kenapa eat? Eat itu menunjukkan kata kerja. Miss udah jelasin ya kan? Terus yang kedua, she plays the guitar every day. Oke, Miss kasih waktu 5 detik deh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana verbnya? Verbnya yang menunjukkan aksi. Ayo cepat. Apa. Plays. Kenapa plays? Karena kan dia lagi bermain gitar. Jadi plays. Oke. Yang ketiga, they are happy today. Apa Miss verbnya di sini? Ayo, ada loh jenis yang nggak menunjukkan aksi yang Miss jelasin tadi. Apa? Ayo, cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Time is up. Yaitu verbnya are. Kenapa are? Karena linking verb di sini dia menghubungkan subjek they dengan kata sifat happy. Yang keempat, he is watching TV right now. Verbnya apa coba? Yang menunjukkan aksi, terus ada juga yang enggak menunjukkan aksi. Miss hitung 1-5 ya. 5. Time is up. Jadi verbnya itu adalah is. Kenapa is? Karena dia auxiliary verb. Miss sudah jelasin kan? Dia itu adalah kata kerja bantu. Terus ada juga watching. Watching itu adalah action verb, kata kerja utama. Oke, selanjutnya yaitu we do homework together. Apa Miss di sini? Verbnya itu do. Kenapa? Karena dia ayo, kenapa? Kenapa do? Ayo, ingat-ingat dong kenapa do. Nah, kalau ada 2 fungsi dari do ini. Yang pertama adalah action verb, terus juga auxiliary verb. Nah, kenapa 2 Miss? Bisa 2 gini sih. Jadi kalau do itu ada juga yang menunjukkan aksi nyata, dia melakukan sesuatu. Seperti misalnya contoh yang Miss jelasin tadi, we do homework together. Dia itu kan do di sini adalah mengerjakan ya kan, dia mengerjakan si PR-nya. Jadi dia itu menjadi action verb. That's why kenapa dia bukan kata kerja bantu. Oke? Jangan lupa itu ya. Itu dia guys, exercise kita hari ini. Semoga kalian benar semua jawabannya. Tapi kalau enggak kan nggak apa-apa juga, nggak benar, kita belajar sama-sama di sini kan, bisa replay lagi videonya. Miss juga punya homework buat kalian semua supaya latihan terus menerus, praktis, dan kalian harus kerjain di rumah. Tentunya abis nonton video ini supaya kalian ngetes nih, kalian pahamnya sampai mana nih tadi ya abis setelah nonton video Miss Email. Nah, itu dia. Thank you for watching for this video. Miss juga bakal jelasin lebih detail lagi tentang berapa lagi ya? 5 part of speech lainnya. Kalian jangan lupa subscribe, like, and share. Terus nanti Miss kasih ada link gitu ya, buat kalian bisa akses video banyak tentang belajar bahasa Inggris dengan Miss Email juga. Dan itu dia. Thank you for watching. Bye.